Dalam beberapa tahun terakhir, pusat gravitasi industri otomotif dunia perlahan namun pasti bergeser ke China, yang kini menjadi pasar mobil terbesar di dunia. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing dipenuhi lalu lintas kendaraan modern, menandakan betapa pesatnya pertumbuhan sektor otomotif di negeri tirai bambu ini. Dulu, Detroit, Tokyo, atau Stuttgart dikenal sebagai kiblat otomotif global. Namun kini, China telah mengambil alih panggung utama, menjadi arena pertarungan paling sengit, terutama di segmen SUV premium yang sangat diminati konsumen urban. Pabrik-pabrik raksasa bermunculan, memproduksi jutaan unit setiap tahun. Inovasi dan efisiensi menjadi kunci, didukung oleh tenaga kerja terampil dan investasi besar-besaran di bidang riset dan pengembangan. Merek-merek lokal China kini tampil percaya diri, menawarkan teknologi canggih seperti sistem infotainment berbasis AI, desain menawan yang mengikuti tren global, serta harga sangat kompetitif. Mereka secara agresif menantang dominasi produsen Jepang dan Eropa yang selama ini menguasai pasar. Konsumen pun dihadapkan pada pilihan yang semakin beragam. Apakah akan memilih kemewahan klasik dari merek-merek mapan atau inovasi modern dengan harga terjangkau dari pemain baru? Persaingan ini membuat kualitas dan fitur kendaraan terus meningkat. Para raksasa otomotif dunia seperti Toyota dan Lexus kini dipaksa beradaptasi dengan cepat. Mereka tak bisa lagi hanya mengandalkan reputasi dan sejarah panjang, melainkan harus berinovasi agar tetap relevan di tengah gempuran produk-produk baru dari China. Inilah era disrupsi besar-besaran, di mana pemain baru berani mengubah aturan main dan mendefinisikan ulang arti kemewahan serta teknologi di industri otomotif. Peluncuran mobil listrik dan SUV inovatif menjadi bukti nyata transformasi ini. Apa yang terjadi di China hari ini bukan sekadar fenomena lokal, melainkan bisa menjadi gambaran masa depan pasar otomotif global. Dunia kini menatap China sebagai laboratorium inovasi dan persaingan otomotif yang sesungguhnya. Di tengah persaingan, BYD, Build Your Dreams, muncul sebagai penantang serius. BYD meluncurkan sub-brand Fangchengbao, fokus pada kemewahan dan petualangan. Senjata utamanya Fangchengbao Taidujo, SUV besar yang siap menantang Toyota Land Cruiser dan Lexus LX600. Taidujo bukan sekadar mobil baru, tapi pernyataan bahwa produsen China siap bersaing di level tertinggi. Dirancang untuk segala medan, namun tetap mewah, peluncurannya di China sangat dinanti. BYD percaya diri dengan teknologi, inovasi, dan nilai lebih yang ditawarkan Taidujo. Kini mereka bukan sekadar peniru, tapi inovator yang berani mendobrak segmen premium. Seberapa kuat senjata BYD? Mari kita lihat lebih dekat. Inilah kejutan terbesar, harga. Banyak orang mengira SUV mewah selalu identik dengan harga selangit, hanya bisa dimiliki segelintir orang. Tapi kini, peta persaingan berubah drastis. BYD Fangcheng Taidujo diperkirakan dijual di China mulai 300.000 hingga 350.000 yuan, sekitar 680 hingga 770 juta rupiah. Angka ini benar-benar mengejutkan, apalagi jika melihat fitur dan teknologi yang ditawarkan. Dengan harga tersebut, konsumen mendapatkan SUV berteknologi tinggi, desain modern, dan performa yang tak kalah dari merek-merek mapan. Bandingkan dengan Toyota Land Cruiser yang dijual sekitar 1,2 miliar rupiah, atau Lexus LX600 yang bisa tembus hampir 2 miliar rupiah. Kedua model ini sudah lama menjadi simbol status dan kemewahan di Indonesia, namun harganya jelas di luar jangkauan banyak orang. Harga Taidujo hanya sepertiga dari Lexus LX600 dan jauh lebih murah dari Land Cruiser. Perbandingan ini membuat banyak calon pembeli mulai berpikir ulang karena selisih harga yang sangat signifikan. Ini bukan sekadar selisih, tapi jurang harga yang mengubah kalkulasi konsumen SUV premium. Dengan perbedaan ratusan juta rupiah, konsumen kini punya opsi baru yang lebih masuk akal secara finansial, tanpa harus mengorbankan kenyamanan atau gengsi. Konsumen kini bisa memilih SUV mewah modern dengan harga jauh lebih terjangkau. Bagi keluarga muda atau profesional yang mendambakan kendaraan besar, kini impian itu terasa lebih dekat. Strategi value for money BYD memaksa industri untuk memperhatikan dan merespons. Produsen lain harus mulai memikirkan ulang strategi harga dan fitur agar tidak tertinggal dalam persaingan yang semakin ketat. Mimpi punya SUV besar kini jadi lebih realistis bagi banyak orang. Dengan hadirnya BYD Fangcheng Taidujo, pasar SUV premium di Indonesia memasuki babak baru, lebih kompetitif, lebih terjangkau,
dan lebih inklusif untuk semua kalangan. Harga terjangkau, tapi bagaimana dengan desain dan fitur? BYD Fangcheng Baotai 7 tampil gagah, modern, dan premium, terinspirasi SUV mewah seperti Land Rover Defender. Detail eksteriornya cermat, lampu LED canggih, dan garis bodi tegas. Masuk kabin, nuansa mewah langsung terasa, material berkualitas, layar sentuh besar, dan tata letak modern. Fitur canggih seperti sistem bantuan pengemudi, konektivitas penuh, dan audio premium jadi standar. BYD ingin konsumen merasakan kemewahan tanpa kompromi, meski harganya jauh di bawah kompetitor. Dengan Taitude, konsumen tak perlu memilih antara harga dan fitur, semuanya bisa didapatkan. Kombinasi sulit ditolak di pasar otomotif saat ini. Senjata rahasia Taidudu. Teknologi elektrifikasi. Berbeda dari Land Cruiser yang masih konvensional, Taidudu hadir sebagai Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHV. Sistem ini menggabungkan mesin bensin dan motor listrik, menawarkan efisiensi, performa, dan fleksibilitas. Mode listrik murni untuk perjalanan harian, mesin bensin untuk jarak jauh, tanpa khawatir kehabisan daya. Torsi instan dari motor listrik membuat akselerasi responsif, cocok untuk SUV besar. BYD menawarkan teknologi ini dengan harga jauh lebih murah, menempatkan pesaing dalam posisi sulit. Mereka tak sekadar meniru, tapi menawarkan sesuatu yang lebih modern dan relevan. Kehadiran Taitudu adalah bagian dari strategi besar BYD yang telah dirancang dengan matang untuk memperkuat posisinya di industri otomotif. BYD tidak hanya ingin dikenal sebagai produsen mobil listrik biasa, tetapi juga sebagai inovator yang mampu mengubah lanskap pasar otomotif, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Dominasi domestik yang telah mereka raih menjadi fondasi kuat untuk ekspansi global yang ambisius. BYD kini hadir di puluhan negara, menandai kehadirannya di pasar-pasar utama dunia dan memperluas pengaruhnya secara signifikan. BYD tak lagi puas di segmen mobil listrik terjangkau. Mereka ingin merebut pasar premium dari merek asing yang selama ini mendominasi. Dengan menghadirkan model-model mewah, BYD berupaya membuktikan bahwa teknologi dan kualitas lokal mampu bersaing di level tertinggi. Sub-brand seperti Fangcheng Bao menaikkan citra BYD dan menjangkau konsumen kaya yang sebelumnya lebih memilih merek luar negeri. Inovasi desain dan fitur canggih menjadi daya tarik utama bagi segmen ini. Mereka menawarkan alternatif lokal yang canggih, terjangkau, dan sesuai kebutuhan konsumen modern. BYD membuktikan bahwa mobil buatan Cina kini bisa menjadi simbol status dan gaya hidup. Kepercayaan konsumen Cina pada produk lokal makin tinggi, didorong oleh kualitas, inovasi, dan layanan purna jual yang semakin baik. Hal ini membuat BYD semakin kokoh di pasar domestik. Prestasi dan penghargaan yang diraih BYD memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar, sekaligus menjadi inspirasi bagi produsen lain di Cina. Ambisi BYD tak berhenti di Cina. Mereka kini agresif berekspansi ke luar negeri, mengirimkan ribuan unit ke berbagai benua dan membangun jaringan distribusi global. Mereka membangun ekosistem produksi dan penjualan global, memastikan kehadiran BYD di pasar internasional semakin kuat dan berkelanjutan. Investasi besar di R&D dan pabrik luar negeri jadi bukti keseriusan mereka untuk bersaing dengan raksasa otomotif dunia. BYD terus berinovasi demi menghadirkan teknologi terbaru. Strategi ganda, memperkuat pasar domestik dan menaklukkan pasar global, menempatkan BYD jalur untuk menantang tatanan otomotif global yang selama ini dikuasai merek-merek tradisional. Era dominasi merek tradisional kini benar-benar terancam, dan BYD siap menjadi simbol kebangkitan industri otomotif Cina di panggung dunia. Ambisi global BYD sudah nyata, bukan sekadar wacana. Penjualan kendaraan energi baru BYD di luar Cina tumbuh pesat, menembus ratusan ribu unit per tahun. BYD bahkan sempat menyalip Tesla sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Untuk mendukung ekspansi, BYD membangun pabrik di Thailand, Brasil, Meksiko, Hungaria, Turki, dan segera di Indonesia. Produksi lokal memungkinkan penyesuaian produk dan mengurangi hambatan perdagangan. BYD tak hanya merakit mobil, tapi membangun ekosistem industri di berbagai negara. Inilah cara BYD menancapkan kukunya di pasar global. Pertumbuhan mereka sulit dibendung. Melihat agresivitas BYD, Toyota dan Lexus tak tinggal diam. Toyota meluncurkan SUV listrik murah BZ3X di Cina, langsung diserbu ribuan pesanan.
Mereka juga menyiapkan 10 model kendaraan listrik baru hingga 2027. Lexus membangun pabrik kendaraan listrik di Shanghai, siap produksi 100.000 unit per tahun mulai 2027. Kedua merek ini sadar, masa depan kemewahan ada di elektrifikasi. Mereka berinvestasi besar dan mempercepat transisi dari mesin konvensional ke listrik. Persaingan makin panas, BYD agresif dan inovatif, Toyota Lexus mengandalkan pengalaman dan sumber daya global. Siapa yang menang? Persaingan baru saja dimulai. Kita menyaksikan babak baru di segmen SUV premium, pertarungan tradisi lawan inovasi, mesin konvensional lawan elektrifikasi. BYD Fangcheng Baotai 7 mengguncang pasar dengan desain mewah, fitur canggih, teknologi elektrifikasi, dan harga terjangkau. Jika BYD sukses, produsen Cina lain akan ikut menantang pemain lama. Toyota dan Lexus dipaksa berinovasi lebih cepat dan meninjau ulang strategi harga. Hasilnya, konsumen diuntungkan, lebih banyak pilihan, harga bersaing, dan teknologi mutakhir. Kini, SUV mewah tak lagi monopoli segelintir merek, demokratisasi kemewahan benar-benar terjadi. Era baru SUV impian yang canggih dan terjangkau sudah di depan mata.